Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas masih tentang resensi, yaitu membandingkan resensi. Nah, di sini Bu akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, 3.16 membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Kemudian 4.16 menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Pengertian resensi di sini secara singkat Ibu akan ulas kembali. Resensi adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Nah, di sini ada unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi ini akan membantu kalian untuk memahami sebuah resensi, kemudian dapat membandingkan resensi satu dengan resensi yang lainnya, dan nanti kalian akan mudah untuk membuat sebuah resensi. Yang pertama, unsur resensi itu diawali dengan judul, itu judul resensi. Judul resensi ini berbeda dengan judul buku ya. Kemudian yang kedua, data buku. Data buku diantaranya ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit, ada tebal buku, dan ada harga. Untuk harga biasanya buku-buku keluaran terbaru yang diresensi ini biasanya disertakan dengan harga. Karena tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca yang ingin membeli buku tersebut. Yang ketiga adalah pembukaan. Nah, di dalam pembukaan di sini ada beberapa poin yang biasa digunakan oleh peresensi. Tidak semua poin ini digunakan, mungkin hanya 1 atau 2 poin yang dapat digunakan. Di antaranya biasanya ada peresensi yang memulai dengan memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang diperoleh. Atau bisa juga membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Kemudian bisa juga memaparkan gagasan atau sosok pengarang, atau memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku, atau memulai dengan mengungkapkan kesan terhadap buku, atau juga memperkenalkan penerbit. Yang keempat adalah bagian isi resensi. Secara keseluruhan biasanya si resensi ini memulai dengan sinopsis isi buku secara benar dan kronologis, atau ada juga yang memberikan ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, atau juga langsung ke keunggulan buku atau kelemahan buku tersebut. Nah, ada juga yang membahas tentang tinjauan bahasa. Apakah buku tersebut mudah atau berbelit-belit. Nah, ada juga yang menyampaikan tentang kesalahan cetak jika ada. Kemudian yang terakhir adalah penutup resensi. Penutup ini yaitu biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Dengan begitu, si pembaca dapat memutuskan mau membeli atau tidak buku tersebut, atau mau membaca atau tidak buku tersebut. Nah, silakan perhatikan kedua teks resensi berikut. Untuk lebih memahaminya lagi, kalian boleh membuka buku paket Bahasa Indonesia itu di halaman 226 sampai 229. Nah, di sini ada teks resensi pertama, judulnya adalah Toilet. Kemudian pengarangnya Auben Kedrick, penerbitnya Gradient Media Tama, tahun terbitnya tahun 2009, tempat terbitnya Yogyakarta, tebalnya 147 halaman. Kita akan lihat di sini di teks resensi kedua, yaitu judul buku Tip dan Trik Jago Main Rubrik, kemudian penulisnya Wicaksono Adi, penerbitnya Gradient Media Tama, cetakan ke-1 tahun 2009 dan tebalnya 189 halaman. Kita akan langsung ke analisis dari kedua resensi tersebut. Nah, perhatikan analisis perbandingan dua resensi baik persamaan maupun perbedaan berdasarkan unsur-unsur resensi. Acuannya adalah unsur-unsur resensi yang tadi ya. Nah, kita lihat di sini dari judul resensi. Kalau dari teks 1 dan teks 2, kalian bisa lihat di sana tidak ada judul resensi. Nah, tetapi langsung ke bagian 2 yaitu identitas buku atau data buku. Nah, keduanya
memiliki identitas buku atau data buku yang lengkap. Nah, perbedaannya yaitu di teks 1 terdapat kota terbit, sedangkan di teks 2 tidak ada. Kita akan lihat ke atas lagi. Kalian bisa lihat di sini, di teks yang pertama itu ada tempat terbit yaitu Yogyakarta. Sedangkan di teks yang kedua itu tidak ada kota terbit. Kemudian poin ketiga adalah pembukaan. Nah, persamaannya teks 1 dan kedua sama-sama membuka resensi dengan memaparkan keunikan buku, mengungkapkan kesan terhadap buku. Tuh. Kita lihat di sini di teks 1, paragraf pertama, kalimat ke-1 dan kedua, kalian bisa baca novel judul novelnya yang Twilight ini, novel Twilight bertema humor. Novel ini membawa pembacanya untuk tidak hanya menikmati kisahnya. Di dalamnya akan ditemukan pula kisah-kisah lucu seputar tokohnya. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana si resensi itu memaparkan keunikan dari buku ini. Kemudian mengungkapkan kesan terhadap buku. Jadi ketika kalian akan membaca buku ini, tentu kalian akan merasa bahwa buku ini sangat lucu, sangat menarik untuk dibaca, sangat menghibur. Itu. Kemudian kalian lihat di teks resensi kedua di paragraf pertama, buku tips dan trik jago main rubrik hadir sebagai solusi jitu dan komplit. Buku ini akan menjadi teman akrab Anda dalam menyelami permainan rubrik, mulai dari nol hingga mahir, dari berjam-jam hingga mampu menyelesaikannya di bawah 20 detik, bahkan dengan mata tertutup. Nah, di teks yang kedua ini juga si resensi berusaha untuk memaparkan keunikan buku, bahwa dengan membaca buku ini kalian akan mahir membaca memainkan rubrik tersebut. Kemudian mengungkapkan kekasan terhadap buku. Ada khas tersendiri dalam buku tersebut. Seperti itu. Nah, kita lihat di poin keempat, isi resensi. Persamaannya, teks 1 dan 2 sama-sama memaparkan bagian isi, memulai dengan sinopsis isi buku secara benar dan kronologis, walaupun jenis bukunya berbeda. Nah, kalau kalian lihat tadi dari segi judulnya, teks 1 ini adalah sebuah novel termasuk ke dalam fiksi, sedangkan teks kedua adalah non-fiksi. Itu. Tapi cara mereka untuk memaparkan bagian isi sama, yaitu menggunakan sinopsis buku. Kemudian ada keunggulan buku dan kelemahan buku. Masing-masing juga memaparkan tentang keunggulan dan kelemahan buku di sini. Nah, untuk yang teks pertama, buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter para tokohnya. Novel ini juga dibumbui oleh cerita lucu yang membuat pembaca tidak akan merasa bosan untuk menuntaskannya. Nah, kemudian kalau yang teks 2 di sini keunggulannya, dalam buku ini banyak terdapat gambar yang menarik, juga penjelasannya sangat rinci. Di dalamnya dilengkapi indeks untuk kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, walaupun di dalam teks yang kedua ini terdapat kata-kata sulit, tetapi juga ada indeks sehingga pembaca mudah untuk memahami. Nah, selanjutnya di bagian masih di bagian isi resensi ada perbedaan. Kalau di bagian perbedaannya yaitu tadi di teks yang kedua ada tinjauan bahasa di sana, yaitu ada kata-kata sulit. Kemudian yang nomor 5 adalah penutup. Di penutup ini berbeda, tidak ada persamaan tetapi justru ada perbedaan. Perbedaannya adalah untuk teks 1 di bagian akhir penulis memberikan kesan bahwa novel ini memiliki manfaat penghilang stres sehingga layak untuk dibaca. Sedangkan teks 2 tidak ada penyampaian saran untuk membaca atau membeli buku tersebut. Keputusan disarankan sepenuhnya kepada pembaca. Nah, ini adalah hasil analisis dari dua resensi tersebut. Oke. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan dari materi kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kalian tanyakan melalui WA grup ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.